Kelompok 4. Cerdas menginspirasi. Assalamualaikum Mas. Boleh kita minta wawancara sebentar buat tugas kuliah? Profit atau keuntungan yang kita dapat sebelum pandemi atau sudah pandemi itu lebih banyak keuntungan yang sebelum ya. Karena setelah pandemi itu kita tidak bisa mengatur atau memprediksi lah istilahnya. Karena keuangan setelah pandemi itu kadang up, kadang down. Bisa mungkin yang per hari sebelum pandemi kita mendapatkannya mungkin sekitar 2 juta, 2 juta setengah, itu yang normal. Kalau sudah masuk pandemi ini ya 1 juta minimal, paling dikit 500.000. Berarti keuntungannya berkurang berarti ya Mas? Iya, keuntungan berkurang. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama masa pandemi keadaan keuangan menjadi menurun? Ya kalau dijawab bisa menurun kadang up. Karena kita sebagai penjual pakaian atau diskusi kayak gini nih, kita nyesuaiin sama barang. Kalau barang kita banyak, maka customer yang masuk ke toko itu bisa banyak pilihan. Nah, itu mungkin yang mempengaruhi yang di sana. Gimana sih cara Masnya buat mengatasi biar pelanggan itu tetap datang ke sini gitu? Cara saya mengatasinya yang pertama harus kita punya ide kreatif. Apa sih bilang ide kreatif? Itu cara kita mengatur atau mendesain barang kita tuh supaya menarik dilihat oleh customer. Dan saya juga aktif di media sosial. Dan yang saya pakai aplikasi untuk mempromosikannya yaitu dari Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Nah itu sudah cukup buat saya buat membagikannya ya, supaya customer itu menarik dan untuk berkunjung ke toko saya. Tapi kalau ada pelanggan di sini berarti tetap mengikuti protokol kesehatan gitu Iya, ya? itu alhamdulillah selama masa pandemi customer juga disiplin menggunakan masker, sudah jaga jarak juga. Makasih ya Mas ya. Ya. Ada pertanyaan lagi satu nih, Mas. Oh, ya. Menurut Masnya gimana sih peran agama Islam tuh, peran ajaran Islam untuk menerapkan itu tetap di usaha ini gitu loh? Kayaknya kan keuntungan yang didapat berkurang, kemudian kerugiannya juga semakin bertambah. Itu apa sih yang membuat Masnya tetap stay di usaha ini? Oh ya. Kalau dari saya sendiri ya, pertama yang saya lakukan itu dalam hal yang harus kita lakukan dalam hidup itu, kalau kita tidak pernah mencoba kita tidak bakal tahu hasilnya. Dan yang kedua, saya masih stay di sini karena bukan semata-mata usaha ya. Percuma usaha kalau tidak ada diiringi sama doa dan perjuangan. Nah di situ itu yang penting dalam usaha, dimana kita harus mencoba dan cukup dengan mencoba saja, hanya ditambah dengan doa dan perjuangan dan usaha yang benar-benar. Nah, saya bertahan di sini berkat kerja keras saya sama kakak saya, dan setelah itu ditambah dengan doa. Karena doa yang paling penting dalam usaha itu pasti selalu ada. Jadi motivasi saya intinya, usaha itu tidak dapat dilakukan bila hanya berjuang saja. Harus ada ikhtiar dan tawakal. Makasih ya Mas, Ya. udah meluangkan waktunya.